benar ke permainan mereka. Jadi kembali lagi, mereka tidak konsisten terhadap stimulus suara dan bunyi seperti itu. Jadi kadang ngeh, kadang enggak seperti itu. Nah, selanjutnya ada kurangnya joint attention. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat orang tua yang sudah selalu menyaksikan sampai di video ini. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bendera merah. Apabila ini muncul, berarti anak kita mengalami satu keterlambatan atau permasalahan yang harus segera kita atasi atau segera kita lakukan stimulus yang maksimal. Dan saya harapkan orang tua lebih peduli dan lebih aware terhadap gejala-gejala yang muncul pada perkembangan ini. Di video sebelumnya kita sudah ngebahas atau bercerita tentang dua aspek yang menjadi fokus, yaitu adalah motorik kasar dan motorik halus. Saya sarankan tonton juga video sebelumnya sebelum nonton video ini. Nah, di video ini kita mau membahas sama-sama bendera merah keterlambatan perkembangan anak pada aspek bicara dan komunikasi serta aspek kemandirian. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Nah, yang pertama kita mau bahas bahasa dan bicara seperti itu. Nah, bahasa dan bicara ini adalah kemampuan yang sangat kita harapkan bagi anak-anak kita, karena ini adalah kunci komunikasi gitu, bagaimana dia mengajukan pendapat, bagaimana dia bisa merespon dengan cepat lingkungan mereka seperti itu. Nah, bahasa dan bicara ini ada dua, yaitu reseptif dan ekspresif. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas yang pertama adalah reseptif. Nah, apabila gejala ini muncul, berarti ini menjadi pemahaman kita, berarti ada sesuatu nih pada anak kita. Jadi kita lebih aware gitu apabila gejala ini muncul. Ada 3 gejala. Yang pertama adalah perhatian atau respon yang tidak konsisten terhadap suara atau bunyi. Misalnya saat dipanggil tidak selalu memberi respon. Nah, perhatian atau respon yang tidak konsisten terhadap bunyi atau suara. Contohnya mereka bila dipanggil nggak konsisten gitu, kadang ngeh, kadang enggak. Nah, tapi menjadi catatan penting, kita kalau manggilnya jangan lagi kondisi anak itu asik bermain gitu. Misalnya mereka lagi fokus main sesuatu menyenangkan, terus kita tes. Nah, ini kadang tesnya tidak maksimal, atau karena mereka lagi asik pada permainan mereka. Bisa jadi mereka lagi masuk benar-benar ke permainan mereka. Jadi kembali lagi, mereka tidak konsisten terhadap stimulus suara dan bunyi seperti itu. Jadi kadang ngeh, kadang enggak seperti itu. Nah, selanjutnya ada kurangnya joint attention atau kemampuan berbagi perhatian atau ketertarikan terhadap orang lain setelah usia 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan. Jadi kurangnya respon terhadap lingkungan gitu. Jadi mereka kurang tertarik nih terhadap lingkungan setelah usia 1 tahun 8 bulan. Jadi sekitar 20 bulan lebih mereka harusnya sudah mulai merespon nih terhadap lingkungan, tapi mereka kurang tertarik, asik main sendiri atau fokus mainan-mainan sendiri di pojokan. Saat kita ajak bermain, mereka tidak mau bergabung seperti itu. Nah, ini juga menjadi faktor atau pikiran kita bahwa ada apa nih, kenapa mereka tidak mau seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sering mengulang ucapan orang lain atau membeo setelah usia 30 bulan atau 2 tahun 6 bulan seperti itu. Jadi mereka masih membeo setelah usia mereka tuh 2 tahun lebih. Nah, harusnya setelah usia 2 tahun 6 bulan anak-anak mulai bisa mengungkapkan apa sih yang mereka rasakan atau mereka ingin utarakan. Apabila masih membeo atau mengulang kalimat yang diucapkan orang lain, nah berarti ini ada sesuatu nih terhadap perkembangan bicara dan komunikasi mereka pada aspek
reseptif seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas pada kemampuan bahasa dan bicara pada aspek ekspresif. Sekali lagi, apabila ciri-ciri ini muncul, berarti ada sesuatu yang terjadi pada anak kita. Berarti ada keterlambatan pada aspek bahasa ini, seperti itu. Yang pertama adalah kemampuan menunjuk untuk memperlihatkan ketertarikan terhadap sesuatu benda. Jadi kurangnya kemampuan menunjuk atau ketertarikan terhadap benda setelah usia 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan tadi. Nah, kalau yang reseptif tadi setelah usia 1 tahun 8 bulan mereka nggak ngeh gitu. Nah, ini kurangnya ketertarikan menunjuk-nunjuk sesuatu. Jadi mereka harusnya sudah mulai bisa menunjuk seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketidakmampuan membuat frase atau kalimat yang bermakna setelah usia 24 bulan, setelah usia 2 tahun. Jadi belum bisa membuat kalimat yang bertujuan gitu. Tujuannya mau apa? Mereka kesulitan membuat kalimat itu gitu. Jadi ini menjadi catatan penting juga untuk kita. Jadi kurangnya anak-anak keterbatasan untuk membuat kalimat yang bertujuan. Itu tujuannya apa? Setelah usia 2 tahun atau 24 bulan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah orang tua masih tidak mengerti perkataan anak pada saat usia mereka 30 bulan atau 2 tahun 6 bulan. Jadi usia anak sudah 2 tahun 6 bulan, kita sebagai orang tua masih bingung nih, dia ngomong apa ya, kok saya tidak mengerti apa yang dia utarakan atau apa yang dia maksud, seperti itu. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Ada sesuatu nih, kenapa kita belum memahami komunikasi anak kita, seperti itu. Nah, itu tadi bendera merah yang harus kita waspadai apabila gejala-gejala itu tadi muncul pada aspek bicara dan komunikasi. Selanjutnya adalah kita mau membahas aspek sosial dan emosional. Jadi ini adalah aspek kemandiriannya. Ini menjadi catatan penting bagi kita juga. Nah, yang pertama, pada saat usia 6 bulan, anak jarang tersenyum atau ekspresi kesenangannya lain gitu. Jarang tersenyum atau ekspresi senangnya beda dengan anak yang lain. Ini usia 6 bulan, seperti itu. Nah, selanjutnya, usia 9 bulan, kurang bersuara dan menunjukkan ekspresi wajah. Jadi kurang ada suara-suara serta ekspresi senang pada saat usia 9 bulan, seperti itu. Jadi ini juga mulai ada apa nih, seperti itu. Jadi usia 12 bulan anak tidak merespon panggilan nama. Jadi usia 1 tahun anak tidak merespon panggilan nama mereka. Usia 15 bulan, 1 tahun lebih, belum ada kata yang terucap. Nah, mama papa belum ada di usia 15 bulan. Usia 18 bulan tidak bisa bermain pura-pura. Jadi setelah usia 1 tahun lebih harusnya anak-anak sudah bisa main pura-pura seperti cilut bak atau bermain pesawat atau apa gitu. Nah, harusnya mereka mulai memahami ada permainan pura-pura. Kalau misalnya belum, berarti ada sesuatu seperti itu. Nah, usia 24 bulan belum ada gabungan 2 kata yang berarti seperti itu. Jadi usia 24 bulan ini belum ada gabungan kata-kata yang berarti. Kadang mereka masih membuat satu kata-kata saja yang mereka mau gitu. Nah, ini juga menjadi catatan penting kita. Nah, yang terakhir adalah di segala usia sampai usia berapapun tidak adanya babbling bicara atau kemampuan komunikasi bersosialisasi. Jadi ini usia berapapun mereka masih belum bisa melakukan skill berkomunikasi yang baik seperti itu. Jadi mereka misalnya diajar itu mereka masih cenderung diam atau seperti apa. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu videonya. Tadi kita sudah membahas bendera merah keterlambatan perkembangan anak dari segi komunikasi dan bicara serta skill kemandirian anak pada anak-anak yang masih di bawah usia 2 tahun seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak
atas seluruh orang tua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Bukan maksud untuk menggurui atau bagaimana. Sekali lagi saya infokan, saya hanya ingin berbagi agar kita bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada diskusi boleh taruh di kolom komentar di bawah. Bye-bye.